Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata dari tadi mic-nya tidak saya nyalakan. Mohon maaf, selamat malam rekan-rekan semua. Ya, meskipun mungkin belum ada yang menonton, tapi nggak apa-apa mungkin karena memang rencana awalnya mungkin ini hanya trial saja. Saya rencana membuat segmen live streaming gitu ya. Bagaimana kita ngulik AI dan mudah-mudahan nanti kita bisa diskusi gitu ya. Diskusi terkait penggunaan AI ini untuk berbagai kebutuhan tentunya. Nah, rencananya untuk malam ini kita akan membuka sesi ngulik AI ini untuk mencoba beberapa custom GPT ya, atau kalau dulu sebelum 2003 akhir itu disebutnya itu plugin ya di ChatGPT. Nah, sekarang sebenarnya ada custom GPT gitu ya. Bedanya apa nanti mungkin kita sama-sama lihat. Dan nanti kita bandingkan gitu ya, apakah lebih baik hasil antara custom GPT dengan kita langsung saja gitu ya ngobrol ataupun berdiskusi dengan si ChatGPT-nya secara langsung tanpa menggunakan plugin gitu ya. Nah gitu. Oh ya, dan ini saya mohon maaf ya, saya tidak menggunakan webcam karena memang tidak memungkinkan, backgroundnya belum dipersiapkan. Jadi untuk malam ini atau entah nanti juga sama gitu ya, menggunakan avatar saja kayaknya lebih enak menggunakan avatar gitu ya. Jadi ya mohon maaf. Oke, kita supaya tidak lama-lama mungkin untuk malam ini juga ya paling lama 20-30 menit gitu ya. Nanti kita akan lihat gitu ya. Baik, kita mulai. Jadi untuk yang ingin saya sampaikan ataupun saya ingin ulik gitu ya di malam hari ini, yaitu tadi ya bahwa di ChatGPT itu baik yang free maupun yang sudah pro gitu ya, itu ada namanya custom GPT gitu ya. Jadi misalkan seperti sekarang kita ada di sini ada Explore GPT gitu ya. Nah, di sini itu sebetulnya ini ada beberapa GPT khusus gitu ya, ataupun kalau dulu namanya plugin gitu ya. Ini tuh ada beberapa, sebetulnya ini di belakangnya, maaf, di belakangnya tetap ChatGPT gitu ya. Jadi mesinnya tetap OpenAI, tetapi oleh beberapa pihak, misalkan ini yang mengembangkannya Khan Academy, yang mengembangkannya Whimsical dan lain sebagainya, itu biasanya mereka memberikan beberapa tambahan knowledge lah katakan gitu ya, yang biasanya misalkan Whimsical tentu biasanya mereka sudah punya ada API gitu ya, lalu kemudian akan dihubungkan kedua data ataupun kedua knowledge baik yang di Whimsical maupun dengan ChatGPT ini gitu ya, sehingga ketika chatting gitu ya itu juga sekaligus berkomunikasi kedua knowledge yang ada gitu ya. Nah, misalkan ini code tutor dan lain sebagainya. Nah, di sini cukup banyak sebetulnya ya. Dan ini ada beberapa kategorisasi. Topics berarti yang paling banyak ya, yang trending lah gitu ya. Kemudian ini yang kayaknya yang dibuat oleh ChatGPT-nya sendiri gitu ya, atau oleh OpenAI-nya. Ada juga kategorisasi ya, misalkan custom GPT untuk membantu kita dalam hal penulisan gitu ya. Nah, seperti ini. Lalu kemudian di sini ada juga apa lagi? Productivity gitu ya. Jadi mungkin ini juga sama, ada yang dibuat dengan Canva ternyata ya. Saya juga belum coba nih. Nanti mungkin kita cobalah beberapa gitu ya. Tapi mungkin karena banyak ya kita sampel saja beberapa. Kemudian di sini ada research and analysis gitu ya. Ini untuk mungkin akan banyak membantu kita dalam proses penelitian gitu ya, dan penulisan hasil penelitian kita. Nah, ini untuk pendidikan. Jadi misalkan yang pernah saya coba saja ya, ini terus terang saya juga belum mencoba, makanya membuat episode ngulik AI ini ya, karena saya juga mau mencoba gitu ya. Nanti kalau teman-teman misalkan nanti bergabung lagi gitu ya di live streaming berikutnya, nanti mohon masukan ya. Jadi nanti mungkin ada beberapa yang saya sendiri karena memang baru mencoba gitu ya. Nah, yang pernah saya coba ada Code Tutor dan Tutor Me, ini lumayan bagus ya, yang buatan Khan Academy.
ada lifestyle gitu ya. Mungkin juga ini, oh ini ada astrologi gitu ya. Ini terapis psikologis gitu ya dan sebagainya. Nah, mungkin oh ini ada songmaker juga. Ini patut dicoba nanti. Ada yang ke programming dan sebagainya. Nah, ini cukup banyak gitu ya. Dan sebenarnya kita juga bisa membuat gitu ya. Jadi saya juga pernah membuat ini ceritanya ChatGPT yang versi free ya. Dan ini ChatGPT yang saya gunakan yang versi Pro. Itu sebenarnya kita juga bisa membuat ChatGPT custom sendiri gitu ya. Nah, ini misalkan beberapa ChatGPT custom yang saya buat dan memang tidak saya publish ke umum ya. Karena memang kebutuhannya hanya spesifik untuk kebutuhan saya sendiri. Mungkin nanti di lain kesempatan saya akan bahas sedikit lah tentang bagaimana kita membuat custom GPT semacam ini. Jadi bisa membuat custom GPT seperti ini. Dan bahkan kalau mau dipublish secara umum seperti ini, jadi siapapun nanti bisa menggunakan custom GPT kita juga. Gitu ya. Nah, apakah versi ChatGPT free dan versi apa namanya? Versi Pro gitu ya, apakah ada perbedaan? Tentu ada perbedaan ya. Jadi yang pertama kalau apa yang free, nah ini kita tidak bisa membuat custom GPT sendiri gitu ya. Kalau yang tadi, nah ini saya sengaja bedakan browser ya. Jadi kalau kita explore GPT di sini, nah ini kita bisa membuat ya. Nah, sehingga di sini ada My GPT gitu ya. Jadi sama gitu ya. Nah ini saya sengaja buka dulu yang free gitu ya supaya kita tahu perbedaannya seperti apa. Nah, kemudian ada ya sama ya seperti dengan chatting seperti biasanya. Untuk penggunaan custom ChatGPT ini lebih dibatasi tentu ya. Yang free itu cuma bisa beberapa kali chat gitu ya. Itu bisa kita harus nunggu dulu beberapa jam baru bisa melanjutkan lagi gitu, atau menggunakan lagi si custom ChatGPT-nya itu gitu ya. Itu mungkin keterbatasannya. Kalau yang Pro ya tentu itu tidak ada batasan sih setahu saya gitu ya. Kecuali kalau sangat terlalu cepat, saya pernah mencoba gitu ya. Saya coba tes dengan apa request yang dia respon, saya request, dia respon, saya request langsung gitu ya. Nah, itu apa namanya si ChatGPT-nya juga memperingatkan gitu ya. Si ChatGPT-nya juga memperingatkan gitu ya bahwa penggunaan apa si ChatGPT-nya itu sudah terlalu cepat gitu ya. Sehingga saya harus nunggu beberapa jam juga tetap gitu ya untuk bisa menggunakannya kembali. Nah, sekarang kita coba ya. Ini saya pakai dulu yang free. Kita coba misalkan yang kategori edukasi dulu deh. Yang pernah saya coba dulu ya. Yang pernah saya coba dulu misalkan TutorMe. TutorMe itu ya. Nah, ini nanti kita akan dimulai dengan start chat seperti ini. Start chat gitu ya. Jadi kalau dulu versi lama itu kita ada istilahnya plugin gitu ya. Jadi kalau plugin itu semacam kita harus install dulu ke si ChatGPT-nya kita. Kalau ini langsung saja pokoknya kita chat saja langsung ke apa si chat TutorMe ini gitu ya. Jadi lebih mudah sebenarnya sekarang. Nah, saya ingin membandingkan dengan ChatGPT biasa ya. Nanti bedanya apa sih gitu ya antara kita menggunakan yang menggunakan custom ChatGPT-nya dan yang langsung misalkan dengan pertanyaan yang sama kira-kira responnya apa gitu ya. Nah, misalkan ini TutorMe ini yang pernah saya coba ini cukup bagus ya. Ini dia bertindak gitu ya sebagai aktornya itu sebagai tutor gitu ya. Jadi misalkan kita mau mempelajari suatu pembelajaran baru gitu ya, itu saya sih sukanya pakai ini. Jadi misalkan ataupun misalkan mempraktikkan untuk apa namanya mempersiapkan pelatihan misalkan gitu, atau mau misalkan untuk anak-anak ya. Untuk anak-anak misalkan untuk pendalaman materi dan lain sebagainya, ya anak-anak diserahkan aja ini langsung ke sini. Mungkin kita perlu setting dulu misalkan mata pelajaran apa, sumbernya dari mana dan sebagainya itu bisa gitu ya. Jadi misalkan kita bisa perintahkan misalkan saya anak SD kelas 5 gitu ya. Bantu saya mempelajari KPK dan FPB. Ini anak saya masih penguasaan konsepnya masih kemana-mana. Nah, ini misalkan saya jadi anak saya dulu gitu ya. Nah, misalkan gini ya. Nah, sambil nanti saya coba copy ya. Perbedaannya apa? Antara, nah ini.
Nah, ini hasil dari yang tutor.me ya. Tapi kalau misalkan seperti ini, saya akan chat langsung ke si ChatGPT-nya gitu ya, tanpa custom gitu ya. Nah, mungkin ini hampir sama ya, tapi oke, ini perbedaannya ya. Ini perbedaannya. Jadi, kalau kita menggunakan tutor.me seperti ini, karena dia berlaku sebagai tutor gitu ya. Nah, di sini kan saya belum menjelaskan apa yang ingin dijelaskan dan lain sebagainya. Jadi, penjelasannya ini lebih sedikit gitu ya, sengaja gitu ya. Jadi supaya tidak overload juga informasinya. Tetapi dia dilanjutkan dengan seperti ini. Nah, apakah kamu sudah tahu bedanya kelipatan gitu ya? Jadi lebih lebih apa? Lebih dialog gitu ya, lebih dialog. Nah, sedangkan yang hasil dari ChatGPT-nya langsung, dia langsung tiba-tiba dia langsung menjelaskan gitu ya, KPK itu apa, dikasih contohnya gitu ya. Ya mungkin kalau anak saya yang membaca mungkin juga udah mabuk duluan gitu ya, karena cukup terlalu banyak. Meskipun di akhirnya, nah ini, apa yang ingin kamu tanyakan lebih lanjut gitu. Tapi kalau yang ini lebih spesifik gitu ya. Apa kamu sudah tahu bedanya kelipatan dan faktor? Nah, ini bagus juga ya. Jadi misalkan saya jawab dulu, belum tahu. Nah, barulah dia nanti menjelaskan gitu ya. Oh ya, oke. Jadi dia menjelaskan secara bertahap gitu ya, karena namanya juga tutor gitu ya. Nah, misalnya gitu, diakhiri dengan pertanyaan-pertanyaan yang memang memfollow up dari apa yang sudah ditanyakan dan dijawab gitu ya. Nah, sedangkan yang ini ingin kamu tanyakan lebih lanjut gitu ya. Jadi untuk mendapatkan penjelasan yang tadi, misalkan saya harus jawabnya misalkan kalau belum tahu, kan nggak nyambung ya dengan yang ini. Jadi misalkan kalau ingin responnya mirip seperti ini, berarti saya harus tanyanya adalah perbedaan. Nah, ini misalkan ya. Nah, barulah harus seperti ini gitu ya. Dan tentu user gitu ya, ataupun ya apalagi kalau ini misalkan anak SD kelas 5, nah untuk mengajukan pertanyaan ini tentu mungkin akan sulit ya kalau kalau kita mungkin kita analisisnya mungkin lebih oke lah gitu ya. Tapi mungkin bagi anak-anak saya nggak tahu ya apakah ini sudah bisa. Nah, jadi sekali lagi ini kenapa perlu custom chat GPT seperti ini lebih praktis ya saya lihat, dan langsung to the point, dan betul-betul dia berlaku sebagai si tutornya gitu ya. Nah, misalkan saya jawab, jadi akan lebih enak gitu ya, lebih lebih to the point dibandingkan kalau kita chatting langsung seperti ini. Nah, kayak gini. Jadi saya sudah paham, terus dia memberikan contoh, barulah memberikan contoh gitu ya. Nah, ini bisa dicoba langkah pertama ini, yaitu menuliskan kelipatan faktor masing-masing bilangan. Oke. Gitu ya. Jadi misalkan kayak gitu. Atau nanti, nah, oke, nah kayak gitu ya. Ini sudah ini. Misalkan, berikan saya contoh soal KPK. Nah, gitu. Misalkan seperti ini. Misalkan saya akan coba jawab salah ya. Ini harusnya berapa? 12 ya. Nah, misalkan saya ya ngarang lah misalkan 6 gitu ya. Misalkan seperti itu. Nah, tuh dia merespon dengan sangat baik ya. Merespon dengan sangat baik. Nah, kelipatan yang sama. Nah, dia langsung memfollow up ya. Karena saya membalasnya 6 gitu ya. Hampir benar, tapi coba kita cek lagi gitu ya. Kelipatannya adalah 4, 8, 12, 16. Nah, misalkan saya ngarang ya, misalkan 24. Harusnya kan 12 ya. Tepat kali. 4 ini ada 24. Oh, harusnya 12 ya kan harusnya ya? Bukannya 12? Coba. Ini mungkin masih error ya. Masih error nih. Nah ini. Tuh, you reach your limit for using GPT. Ya, jadi ya keterbatasan untuk yang free ya mungkin ya untuk mencoba sekali dua kali masih oke gitu ya, tapi mungkin untuk beberapa kali. Nah ini mungkin berapa jam ini ya? Hampir hampir 12 jam ya. Oh, kurang ya. Mungkin sekitar 9 jam. Sekitar 9-10 jam gitu ya.
untuk bisa kita gunakan lagi. Jadi kita nggak bisa lagi ngechat nih. Ininya sudah tidak aktif gitu ya. Sudah tidak aktif. Nah ini contohnya. Nah nanti, nah itu ini saya sengaja ini supaya ada gambaran ya teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu. Nah sekarang supaya bisa mencoba lagi, misalkan tadi ya yang kita pakai lagi yang education dulu deh. Code tutor lagi. Loh, kok nggak ada? Coba kita refresh dulu. Oh, ini harus login lagi. Oke. Oke, code tutor ya yang tadi ya. Namanya code tutor. Kita coba cek. Oke, sip. Nah, ini berhubung saya menggunakan yang Pro harusnya tidak ada apa? Maaf kok code tutor. Maksud saya adalah tutor me. Nanti code tutor nanti ya. Kita coba yang tutor me dulu. Kita coba yang tutor me. Nah, ini tutor me. Nah, yang seperti tadi ya. Jadi kita bisa gunakan ini seperti yang tadi ya. Manfaatnya tadi dengan kita menggunakan tutor me ini kita benar-benar akan dipandu gitu ya. Seperti kita one on one gitu ya, privat gitu ya ke tutor kita. Dan tidak harus materi pelajaran anak sekolah ya tentunya gitu ya, bisa macam-macam. Misalkan saya akan belajar sesuatu ya, misalkan saya ingin belajar tentang design thinking. Misalkan. Oke, nah ini jawabannya ya. Oke, ini masih menjelaskan, tapi apakah selengkap? Nah, ini ya, sedikit ya, jawabannya biasanya dia sedikit. Nah, lalu kemudian dia, ini kan, apa, follow up gitu ya, follow up dengan spesifik gitu ya. Nah, coba kita misalkan, seperti itu ya. Nah, seperti ini. Dan dia jawabnya simple. Dan biasanya pengalaman kalau saya menggunakan chat GPT biasa gitu ya, tanpa menggunakan GPT Tutor Me ini, biasanya jawabannya selain bagus dia akan menjelaskan lagi gitu ya. Jadi boros juga gitu ya. Nah kalau ini ya sudah, kalau sudah paham, oke sudah paham. Tinggal nanti apa lagi gitu ya yang bisa kita ini kan. Jadi misalkan saya mau follow up ini gitu ya. Dalam proses apa ya? Dalam proses pembelajaran e-learning misalkan itu ya. Nah, ini misalkan. Oh, nah dia menjelaskan ya. Jadi tahap empati yaitu memahami kebutuhan, tantangan dan sebagainya gitu ya. Kemudian dan sebagainya. Nah, ini jadi rekan-rekan juga sama ya sebagai personal juga untuk memahami ilmu baru misalkan gitu ya. Nah, ini bagus sih kalau menurut saya. Apalagi kalau misalkan kita minta gitu ya dengan referensinya. Carikan referensi tentang design thinking ini. Nah, misalkan seperti ini. Ya kita follow up gitu ya. Nah, ini tuh dia minta always allow, decline, always allow lah. Nah, dia akan mencari gitu ya. Oh, dia mencari di situs Khan Academy-nya langsung karena dia yang membuat adalah si Khan Academy gitu ya. Nah, dia langsung mengarahkan ke video yang ada di Khan Academy. Nah, ini menarik. Dan dia sudah mengunci gitu ya, jadi kemungkinan tidak akan kemana-mana gitu ya, pasti pembahasannya seperti itu. Menarik. Ini, nah kurang lebih ini ya, ini yang tutor me. Oke, seru ya. Nah, kita coba yang kedua gitu ya. Yang kedua apa tadi? Saya ingin coba yang kedua itu code tutor. Nah, code tutor ini bisa kita gunakan untuk kita belajar pemrograman gitu ya. Ya, meskipun saya basicnya dari pendidikan komputer, ilmu komputer, tapi sudah lama juga nggak coding ya. Saya coba misalkan belajar coding lagi gitu ya. Tapi ya basicnya mudah-mudahan masih ada lah.
Misalkan saya ingin belajar pemrograman web JavaScript. Misalkan kayak gini. Kita coba. Oke. Oke, harus punya dasar HTML, CSS. Nah, barulah nanti JavaScript gitu ya. Oke. Variable DOM event handling. Oke. Oke, ini nanti framework. Oke. Untuk mencobanya, adakah online apa namanya compiler ya? Jadi supaya kita langsung pen JSVidol. Oke, kode pen ya. Kita coba pakai kode pen. Oke. Start coding. Nah, ini misalkan kalau apa? Teman-teman mau belajar coding gitu ya. Nah, ini beberapa bahasa pemrograman ini bisa di di kode pen dan lain sebagainya, itu banyak ya. Jadi ada namanya online compiler lah gitu istilahnya gitu. Ini ada banyak nih. Oke, misalkan contohkan kode JavaScript. Aduh, ini. Oke, nah di sini sudah ada ya. Tuh, di sini dia sudah langsung memberikan. Nah, misalkan ini kita mau mencoba yang mana? Yang ini misalkan ya. Ini tinggal copy. Kita pindahkan ke kode pen seperti ini. Mana runnya di sini? Di sini runnya mana sih? Bisa langsung ya. Konsol. Oh, ini nih. Nah, karena dia di konsol ya, dia langsung menuliskannya di konsol bukan di web view-nya ya. Nah, sebetulnya coba nah ini. Nah, ini di sini sudah ada HTML-nya misalkan ya. Ini kita copy atau copy seperti ini ya. Copy. Nah, ini HTML berarti simpannya di HTML ya. Kemudian JavaScript-nya copy. Kita ganti yang ini. Nah, jadi ini ceritanya kode untuk ketika tekan klik saya yang ini, maka akan memunculkan tulisan tombol telah diklik gitu ya. Nah, ini langsung dia muncul. Jadi kalau kita mau coding bisa juga nih, ini dibantu seperti ini. Gitu ya. Atau misalkan kita mau buat program-program sederhana sih, rasa-rasanya kayaknya si ChatGPT ini bisa bantu gitu ya. Misalkan contoh ya, buatkan program untuk kalkulator sederhana misalkan ya. Oke. Ada nih. Wih, mantap. Kalau rekan-rekan mau belajar coding gitu ya. Nah, ini mungkin nanti kalau ada yang tidak paham ininya misalkan gitu ya, codingan HTML-nya misalkan ini maksudnya apa, ya tanya aja gitu ya. Jadi nanti kita akan ini kan dia akan menjelaskan. Jadi di sini ada cara kerjanya ya. Cara kerjanya. Nah, kita copy paste ya. Nih, kita copy yang HTML simpan di HTML ya. Yang JavaScript-nya kita simpan di JavaScript. Wah, ini saya tiba-tiba jadi programmer lagi nih. Oke, nah di sini hasilnya tuh sudah ada tuh. Tuh. Oke, angka pertamanya berapa? 50. Angka kedua 90. Ditambah atau dikurang? Dikali, hitung. 4.500, betul nggak 9 kali? Iya, betul 4.500. Misalkan kalau dikurang minus 40, betul sekali. Tuh, beres, kita sudah bisa membuat satu aplikasi web gitu ya.
sudah menghasilkan satu aplikasi web yang kita berhasil coding gitu ya. Nah, ini contoh code tutor ya. Code tutor ini salah satu custom GPT yang menarik juga. Oke, saya cek di sini. Oh, ada 4 orang. Siapa nih yang nonton? Boleh dong absen ya yang nonton barangkali di live chat. Kalau ada yang mau dibahas bareng-bareng boleh. Ya, meskipun sedikitan nggak apa-apa ya. Oke, kita lanjut. Kira-kira kita mau nyoba apa lagi ya? Kita cek explore lagi. Kita cek explore lagi. Mau yang mana nih? Oke, kita akan coba yang online. Kalau mau ada yang mau dicoba, silahkan ya. Misalkan bedanya apa ya? Whimsical. Ini dia bisa ngapain? Oke, misalkan Whimsical ini kan salah satu aplikasi. Saya juga salah satu sering menggunakan gitu ya. Seru juga gitu ya. Alternatif untuk membuat flowchart gitu ya. Dokumen juga bahkan gitu ya. Ini ada banyak sekali. Aduh, mohon maaf ini saya tidak sensor ya. Ini lembar kerjanya. Jadi kita bisa membuat board gitu ya. Berupa diagram gitu ya. Kemudian mind map nih ya. Mind map kalau misalkan untuk desainer gitu, misalkan membuat wireframe dan sebagainya. Nah, ini di Chat GPT ini ada custom chat yang menghubungkan dengan Whimsical ya. Coba kita ininya ya. Misalkan ya ini deh, pakai aja yang sudah ada di sini. Starting chatnya. Oke. Oke. Jadi dia langsung, oke kita load aja. Jadi dia langsung menghubungkan ke aplikasinya dia, yaitu Whimsical ya. Oke, mantap. Jadi dia langsung membuatkan diagram. Jadi misalkan kalau rekan-rekan mau membuat diagram ya, ini bisa langsung menggunakan sini custom chat GPT ya, pakai Whimsical. Nah, di sini dan ini nanti bisa diedit kalau nggak salah ya. Nah, ini view or edit tuh. Jadi bisa diedit langsung di Whimsical-nya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi misalkan terus sekarang saya perintahkan buatkan mind map tentang apa? Tentang podcast. Podcast yang seru. Misalkan seperti ini ya. Kita coba responnya sudah bagus belum? Oke, saya akan buatkan mind map ini untuk Anda. Nah, bagusnya sih kalau ini kan memang baru langsung ya podcast yang seru, harusnya ya poin-poinnya supaya nanti dia kembangkan gitu ya. Baiknya kita memandu dengan poin-poin yang biasa gitu ya. Tapi kalau yang ini ya oke lah, nanti kita serahkan sama dia. Oke, mantap. Tuh, dia langsung membuatkan mind map, mind mapnya langsung gitu ya. Tuh, mantap juga nih. Jadi kita bisa membuat dan bahkan bisa diedit lagi ya. Kalau ini ada beberapa yang tidak sesuai, coba kita edit ya. View or edit. Nah, ini karena saya sudah login dan sudah punya akun ya, maka langsung gitu ya. Bagi teman-teman mungkin kalau yang belum punya akun atau belum diloginkan, itu nanti kita akan harus login dulu gitu ya. Nah, ini bisa dikembangkan gitu ya. Ini bisa diedit ya. Kita hapus misalkan. Tuh, gitu. Mau tambah lagi node-nya. Sudah ada. Gitu ya. Dan seterusnya. Oke. Case close ini cukup menarik. Whimsical diagram. Jadi, selain dari kita bisa membuat di Whimsical-nya langsung, ternyata dengan chat custom GPT ini juga kita bisa langsung ya ngobrol dulu di sini. Nanti misalkan ada tambahan apa ini bisa ditambahkan di sana gitu ya. Oke, seru. Apalagi? Nah, nggak ada yang absen nih. Ya oke, nggak apa-apa deh. Sendiri dulu karena memang ini versi edisi trial. Ya, kita mau mencoba lagi apa ya? Misalkan yang ada grafiknya deh. DLI gitu ya. Oke deh, kita coba DLI ya. Meskipun DLI ini oke, nggak apa-apa deh.
Oh ya. Biasanya saya kalau chatting langsung tanpa menggunakan ChatGPT custom seperti ini, seperti aspek rasio, kemudian jenis apa model gambarnya itu biasanya saya tuliskan di prompt-nya gitu ya. Kalau seperti ini kayaknya akan lebih mudah ya. Jadi misalkan vertikal atau widescreen deh. Oke. Oh, jadi dia menuliskan ini ya. Oke, mungkin ini harus koma ya. Kemudian kita cari lagi apa lagi ya? Woodcut kawaii. Aduh, ada kawaii. Pop art 3D. Artificial lighting. Oke lah. Misalkan buat eh, ilustrasi. Bukan ilustrasi. Thumbnail ya. Thumbnail YouTube bertulisan. Misalkan ngulik AI. Contoh seperti ini. Oke lah ya, ini contoh aja. Oke. Oke, dia langsung membuatkan gambarnya. Kita lihat sudah akurat, sudah bagus belum ya hasilnya ya. Nah, di sini dia sudah menentukan dua apa namanya? Dua. Oke, mantap. Karena tadi menggunakan artificial lighting gitu ya. Oke, lumayan lah. Ini bisa dipakai juga nih untuk thumbnailnya nanti gitu ya. Nah, oke, ini yang DALL-E ya. Ini seru ya. Jadi custom GPT itu kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Jadi kita bisa gunakan selain dari kita bisa langsung chatting dengan si chat GPT-nya, bisa juga untuk apa namanya secara spesifik gitu ya. Seperti tadi kan ada cukup banyak ya dari writing gitu ya. Nah, ini mungkin membantu kita jadi asisten penulis kita gitu ya. Jadi misalkan kita menulis, dibantukan untuk apa namanya, dicarikan apa sebagai editor gitu ya, dicarikan kesalahan penulisan gitu ya, atau diminta melakukan parafrase barangkali gitu ya, atau ya menuliskannya juga kita cukup menuliskan ide besarnya, kemudian dia olah, kalau setuju ya kita lanjutkan, kalau tidak setuju revisi gitu ya. Jadi ya mungkin bisa juga seperti itu gitu ya, kita bisa gunakan. Nanti saya belum coba juga ya beberapa. Oh, ini ada juga video ya, tapi mungkin video dia akan punya akun ke feed-nya ini dia gitu ya. Presentasi juga sudah ada ya. Oh, dia untuk membuat flowchart, UML, mind map, oke. Nah, ini untuk penelitian barangkali. Nah, ini bisa digunakan Scholar GPT dan sebagainya. Kayaknya seru juga ya. Misalkan saya coba deh. Scholar bukan yang Scholar. Misalkan yang Excel ya. Oke, kita coba. Oke. Oh, kita nanti harus uploadkan dulu eh Excel ya. Contoh file dari Anda aja. Dari kamu. Tentang apa ya? Tentang sensus 2022 misalkan gitu ya. Ini ngarang aja. Coba dia bisa nggak bikinin filenya juga? Nanti harusnya kita menyiapkan dulu ininya ya, filenya berarti. Oke, wah lama nih analisisnya. Oke, wih, sip, mantap. Oke, oke kita coba deh. Kita download. Oke, kita buka deh coba. Ada apa aja ini datanya nih? Oke, oh ini mah terlalu inilah. Oke lah. Rata-rata year of schooling misalkan gitu ya. Oh, ini udah average juga. Harusnya data mentah ya. Oke, atau gini deh. Kita cari total populasi terbanyak gitu ya. Ya, misalkan.
total populasi terbanyak di mana? Oke. Dia bisa membaca si file Excel yang sudah dia belikan. Oh, oke, nih. Tuh, dia langsung 750. Kita cek ke Excel-nya. Oke, sold ya. Betul ya? Sold 750.000. Oke, mantap. Misalkan rata-rata populasi. Oke. Oke. Rata-ratanya adalah 520. Ini mantap nih untuk melakukan analisis data gitu ya. Dan tentu tadi ya kalau analisis data berarti kan kita harus tahu dulu gitu ya ininya. Oke. Buatkan diagramnya bisa nggak sih? Diagram batang. Diagramnya dia bisa nggak? Bisa kayaknya. Karena dia kan menggunakan ini ya, library-nya Python kalau nggak salah. Oke, kita cek apakah dia bisa membuatkan diagramnya langsung. Mantap. Ini diagramnya juga bisa langsung digunakan. Ya, chartnya langsung digunakan. Nah, di sini ada nih. Tampilkan. Oke, kita cek aja langsung. Seru nih kalau udah bicara-bicara analisis data gitu ya. Misalkan kita punya data mentah di hasil pelatihan, misalkan evaluasi pelatihan gitu ya. Oke lah, saya kasih bintang 5. Misalkan kalau teman-teman di pengelolaan pelatihan misalkan punya hasil evaluasi pelatihan, biasanya kita olah manual gitu ya, apakah di Excel ataupun kalau sudah ke lebih canggih lagi ya tentu pasti ini juga punya keterbatasan ya kalau dibandingkan dengan SPSS misalkan ya tentu akan berbeda lah. Tapi misalkan kalau dengan Excel dan lain sebagainya mungkin ini bisa juga gitu digunakan dan bisa langsung kita ngobrol di sini gitu ya. Kita ngobrol dengan si ChatGPT-nya gitu ya, kira-kira apa saja yang bisa digunakan dan seterusnya. Seru nih. Oh, bahkan ini bisa diganti-ganti juga nih. Oke, mantap. Ini nama custom GPT-nya adalah Excel AI. Silahkan dicoba ya, teman-teman. Hanya ya itu tadi ya, kalau menggunakan ChatGPT free, itu kita nggak bisa leluasa ya. Jadi mungkin ya punya beberapa kuota, beberapa kali chatting saja. Tapi kalau menggunakan yang pro ya tentu bisa lebih apa, tanpa kita harus mencari-cari. Karena kan banyak ya sekarang AI ya. Jadi kita kalau di sini kan kita nggak perlu nyari-nyari lagi ya, sudah satu tempat ChatGPT ini dan aman gitu ya, kita nggak perlu daftar di berbagai macam AI gitu ya yang gerak. Tapi ya itu pilihan lah ya. Kalau saya sih lebih memilih misalkan ya udahlah ini karena memang kebutuhannya juga digunakan banyak ya. Untuk berbagai kebutuhan saya gunakan ChatGPT yang Pro ini gitu ya untuk banyak kebutuhan sehingga kita juga bisa lebih leluasa menggunakan beberapa custom GPT yang seperti ini. Oke, teman-teman. Ini udah berapa? 30 menit mungkin lebih ya. Udah berapa menit ini? Oke, kita cek di sini udah berapa menit di sini ya. Oh iya, udah 47 menit ternyata. Tapi mungkin tadi di intronya kelamaan ya. Jadi mungkin nanti mungkin sekitar 30 menitan cukup kayaknya ya. Kecuali kalau teman-teman bisa interaksi mungkin ya maksimal 1 jam lah. Mudah-mudahan episode berikutnya bisa dilanjut. Mudah-mudahan tiap hari malam Sabtu aja ya kayak sekarang. Oke, itu aja mungkin untuk kali ini. Teman-teman terima kasih bagi yang menyimak tadi, yang sempat menyimak ataupun misalkan nanti menyimaknya di rekamannya. Terima kasih sekali. Mudah-mudahan bisa dicoba ya. Dan kalau ada yang kelewat sama saya, tolong kasih tahu ya. Saya juga ini custom GPT ini terus terang saya juga baru mencoba beberapa saja. Kalau ada yang menarik boleh nanti barangkali di sesi-sesi berikutnya kita bisa